Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, Tabik pun. Ya pun. Ini mata kuliah yang kita pelajari pada sore hari ini adalah mata kuliah hukum konsumen. Kalau Anda pernah S1 di ilmu hukum, memang apa itu tidak asing lagi ketika bicara soal konsumen. Gitu. Nah, persoalannya adalah sekarang kita di level S2, di level pascasarjana. Di level pascasarjana ini bukan cuma kelanjutan dari kuliah S1, tapi kita harus meningkatkan kapasitas isi kepala kita, gitu, dari S1 menuju S2, yang namanya Magister Ilmu Hukum, gitu. Jadi pasca sarjana, setelah sarjana, dengan keilmuan kesarjanaannya, maka dia harus meningkatkan dirinya. Yang ditingkatkan dirinya itu bukan badannya, tapi yang ditingkatkan itu adalah isi kepalanya. Gitu. Dengan apa? Dengan magister. Magister itu apa? Master. Master itu apa? Orang yang mampu mengaplikasikan. Jadi kalau di sarjana itu orang yang mampu menguasai ilmu, maka di magister ini adalah orang yang mampu mengaplikasikan ilmu. Gitu. Untuk bisa mengaplikasikan ilmu itu, gitu, di tingkat magister hukum itu, maka dia harus menguasai betul ilmu itu. Karena apa? Karena ilmu hukum itu nggak ada jurusan. Gitu. Ilmu hukum itu tidak ada jurusan. Gitu. Jadi dia harus menguasai ilmu hukum itu sepenuhnya. Gimana bisa menguasai sepenuhnya? Gitu. Nah, untuk bisa menguasai sepenuhnya, maka dia harus mengetahui kunci-kunci ilmu hukum itu. Gimana mau membuka kunci-kunci ilmu hukum itu? Dibukanya dengan seperti ilmu. Harus dibuka. Gitu. Bahwa buku itu adalah gudang ilmu. Buku itu adalah gudang ilmu. Membacanya itu adalah kunci. Gitu. Apa yang kita butuhkan? Gitu. Dari gudang itu. Oh, saya mau ngambil ini, mau ngambil perlu penerangan. Saya perlu penerangan. Oh, kalau gitu saya akan mengambil peralatan penerangan. Apa itu? Oh, kabel. Apa itu? Oh, stop kontak. Apa itu? Oh, boklam. Begitu. Tempatnya di mana ini? Oh, stop kontak itu ada di bagian listrik. Gitu. Oke. Ada di peralatan pernik-pernik kecil bagian listrik. Kabelnya ada di mana? Oh, kabel itu adanya di bagian atas, digantung-gantung. Gitu. Oke. Seperti itu. Boklamnya ada di mana? Oh, boklam ini barang yang mudah pecah. Dia itu harus ditaruh di estalase, harus ditaruh di kotak yang tidak mudah pecah. Gitu. Ilmu pengetahuan hukum itu begitu.
Jadi kalau Anda membaca tidak sedetil itu yang kata orang. Kata Iwan Fals, sarjana itu banyaknya seperti roti. Orang sarjana, kita sarjana. Orang sarjana hukum, kita sarjana hukum. Gitu. Nggak ada bedanya. Saya lebih jahat lagi, saya bilang. Gitu. Perbedaan tipis orang gila dengan orang normal itu ya nggak jauh-jauh amat. Gitu loh. Kenapa nggak jauh-jauh amat? Ya orang gila makan, kita makan. Orang gila tidur, kita tidur. Orang gila itu bernapas, kita bernapas. Gitu. Oke. Jadi kalau kita sarjananya sama dengan sarjana-sarjana yang lain, yaitu yang bahasa Lampung yang rame-rame gawah, meramai-ramaikan dunia saja. Itu. Nah itu yang saya nggak mau. Saya paling nggak mau jadi sarjana yang seperti itu. Saya nggak mau jadi magister yang seperti itu. Gitu. Nah caranya baca buku. Kata Profesor Abdul Qadir Muhammad almarhum, guru besar di Fakultas Hukum Unila itu bilang, gitu. Syarat S1 itu Hamzah untuk jadi S1 yang mumpuni. Maka dia harus membaca 500 judul buku. Itu syarat minimal. Jadi kalau Anda sekarang sudah sarjana hukum, masuk di magister hukum, buku Anda belum 500 jumlahnya, segera sadari itu. Nggak usah melawan seperti melawan Yusril Iza Mahendra, Jimli Asidiki, Adnan Buyung Nasution. Nggak bisa dilawan Yusril Iza Mahendra. Gitu. Kalau kepengen, semua orang kepengen. Siapa yang nggak kepengen seperti Adnan Buyung Nasution? Siapa yang nggak kepengen seperti Yusril Iza Mahendra? Gitu. Kepengen semua. Tapi begitu masuk ke rumahnya Yusril Iza Mahendra, masalah bukunya bro, bejibun. Saya tanya sama Prof Yusril, Prof, ini dikoleksi atau memang dibaca? Kau ini katanya, kamu tanya seperti kayak itu, kau ini cowok gila nanyonya. Gitu. Ya dibaca lah. Gitu. Kayak bagaimana cara membacanya? Gitu. Saya telusuri bagaimana Yusril membacanya. Dia itu S1-nya marbot. Marbot di Masjid Arif Rahman Hakim. Gitu. Habis dia azan, gitu, sholat subuh, dia jualan koran. Habis dia loper koran, pulang dari loper koran, lalu dia, gitu. Begitulah Yusril Iza Mahendra sampai pada titiknya yang sekarang. Seperti itu. Jadi kalau kita mau seperti itu, jangan kepengen aja, ikutin jejaknya. Ikutin jejaknya. Bagaimana ikutin jejaknya? Kata Profesor Abdul Qadir Muhammad, syarat S1 itu Hamzah harus membaca minimal 500 judul buku. Syarat S2 itu Hamzah minimal harus membaca 1.500 judul buku. Syarat S3 itu Hamzah minimal harus membaca 3.000 judul buku. Saya dulu juga sedikit jengkel sama Prof Qadir itu. Ya Allah, Prof, baca satu buku aja ketiduran. Gimana baca 500 buku? Itu. Baru saya buktikan ya benar. Begitu saya kuliah di Jakarta, gitu. Yang saya yang asli orang Lampung, biasa mengan pedom, ngopi, ngudut, ngobrol, ngopi, ngudut, ngobrol. Nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi kalau mau seperti mereka. Ngudut, ngopi, ngobrol. Terlambat bangun. Itu bangun pagi memang sudah kejepit di bus-bus itu. Naik bus, naik mikrolet. Terlambat bangun subuh. Nah, bagaimana di Lampung? Begitu ini dikabarkan sama mahasiswa Lampung, gitu.
Begitu saya bilangin bahwa syarat S1 itu baca 500 judul buku, seminggu kemudian kuliah berikutnya mahasiswa itu ngasihin daftar bukunya. Itu yang dia download dari Google itu. Pak, sudah selesai Pak baca bukunya. Cepet betul membaca 500 buku. Ya, kata Bapak baca judul-judulnya aja. Oh. Nah, kalau dulu waktu saya masih jadi asisten, saya memang akan marah besar kan kayak gitu. Tapi sepulang dari sana, gitu, saya harus menyadari, oh, jadi kalau kuliah dengan mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum di Universitas Lampung ini, nggak boleh lagi dibacakan dengan slide, gitu. Tapi harus dikasih tahu kunci-kuncinya. Kunci-kunci ilmu hukum itu harus dikasih tahu. Gitu. Nggak boleh lagi dijelaskan hukum perdata adalah, hukum pidana adalah, hukum konsumen adalah, nggak ada lagi. Gitu. Jadi dia harus dikasih tahu ini kemana ini arahnya. Gitu. Nah begitu juga dengan hukum konsumen ini. Gitu. Bahwa ada dua terminologi yang dipakai di mata kuliah ini. Pertama, terminologi hukum. Yang kedua, terminologi konsumen. Nah, ini harus dikuasai. Gitu. Jangan sampai Anda selesai S1, saya nanya, apa kunci ilmu hukum? Anda nggak bisa jawab. Gitu. Jadi kalau sampai tentus marbun, desma liati, norma oktaria, itu siapa lagi nih? Ditanya, apa itu hukum? Kunci ilmu hukum, dia nggak jawab. Dia tidak jawab seperti bagaimana ilmunya disatukan oleh dua huruf, maka dia nggak bisa dinyatakan sebagai sarjana hukum. Gitu. Kan semua mata kuliah kita itu dihimpun dalam dua huruf. Gitu. S dan H. 68 mata kuliah, 143 sampai dengan 152 SKS itu dihimpun dalam dua huruf S dan H. Gitu. Nah, kalau orang yang tidak berkompeten dalam arti kata bukan dia apa itu tidak berwenang, tapi tidak berkompeten dalam hal ini, dia tidak mempelajari ilmu kita, tapi dia mampu menghimpun ilmu kita itu dalam dua huruf S dan H. Lalu Anda si pemilik ilmu, si pemilik gelar S dan H itu tidak mampu menghimpun 143 mata kuliah, gitu. 143 SKS, 68 mata kuliah itu dalam dua kunci itu S dan H, sarjana dan kehukuman Anda itu, maka gagal itu. Itu yang berulang kali saya katakan, nggak ada bedanya sarjana hukum lulusan ini dengan lulusan itu. Gitu loh. Nggak ada umpamanya ada orang sarjana hukum dari Saburai. Mohon maaf, ada yang sarjana hukumnya dari UBL, dari Tulang Bawang, gitu, dari Muhammadiyah, dari Megopa, dari Kota Bumi. Nggak ada di situ dikatakan Hamzah sarjana hukum Unila, nggak ada. Itu. Desmalia, Norma Oktaria, sarjana hukum UBL, nggak ada. Semuanya sarjana hukum. Di mana letak pembedanya? Letak pembedanya sebagaimana amanat Profesor Abdul Qadir Muhammad tadi. Yang kedua, Anda harus merubah mindset Anda terhadap keilmuan ini. Jangan lagi seperti anak S1. Gitu ya. Ketika Anda kuliah hukum konsumen, gitu, maka buku-buku hukum konsumen itu sudah Anda miliki, sudah Anda baca.
sudah ada pegang, gitu. Nggak perlu diperintahkan lagi, sebab Anda sudah mahasiswa pasca sarjana, gitu loh. Jadi kalau sampai hari ini mau kuliah di pasca sarjana, dikasih jadwal mata kuliah, lalu Anda nggak punya bukunya pada mata kuliah itu, naif itu namanya. Itu naif itu namanya. Itu. Jadi kalau Anda nggak masuk ke situ, nggak googling di situ, bahkan sampai hari ini Anda saya tanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang nomor berapa, Anda nggak tahu, nah repot kita. Repot itu namanya. Itu nyusahin guru namanya itu. Jadi itu. Nah ini pengantar untuk mata kuliah hukum konsumen. Itu. Jadi hukum di situ sebagaimana orang menerjemahkan hukum adalah sebuah aturan. Gitu. Aturan mana? Aturan tertulis maupun tidak tertulis. Untuk siapa? Ya, berarti mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Gitu. Dalam hal apa? Dalam hal pengonsumsian barang dan jasa. Seperti itu. Nah, jadi hukum di sini kita kunci. Bagaimana cara menguncinya? Kuncinya sebagaimana kunci ilmu hukum. Bahwa kunci ilmu hukum itu cuma ada 3. Dalam bahasa Belandanya, verboden, geboden, dan mogen. Itu. Mana yang dilarang verboden? Kalau Anda bawa mobil, itu ada palang kayak gitu kan, kalau orang dulu, kalau yang lahir tahun 69 ke bawah, tahun 70-an ke bawah, biasanya dia tahu, jangan kelewat situ, itu verboden. Verboden itu bahasa Belanda. Verboden itu artinya larangan. Berarti dalam konteks ini, dalam konteks hukum konsumen, kita harus mencari hubungan hukum konsumen dan produsen dalam pengonsumsian barang dan jasa itu, mana yang dilarang? Gitu. Dalam konteks yang bagaimana hubungan hukum itu dilarang? Gitu. Subjek hukum konsumen yang mana dilarang? Objek hukum konsumen mana yang dilarang? Seperti itu. Peristiwa hukum konsumen yang mana yang dilarang? Seperti itu. Hak dan kewajiban konsumen mana yang dilarang? Seperti itu. Itu verboden. Habis verboden, lalu geboden. Apa itu geboden? Geboden itu adalah perintah. Nah, perintah-perintah mana saja. Perintah-perintah mana saja yang diatur dalam aturan hukum, di mana aturan hukum itu mengatur hubungan hukum antara konsumen dengan produsen. Lalu mogennya, mana yang boleh? Mogen itu kebolehan. Dalam hukum, kebolehan mana yang mengatur persoalan tersebut, persoalan hubungan konsumen dengan produsen itu. Nah, itu hukum. Berikutnya, terminologi berikutnya yang harus kita ketahui adalah konsumen. Apa itu konsumen? Di dalam ilmu ekonomi, orang-orang ekonomi menyebutnya ada konsumen awal, ada konsumen antara, ada konsumen akhir. Ilmu ekonomi, orang-orang di Fakultas Ekonomi selalu membedakan konsumen yang demikian karena sesuai dengan kebutuhan ilmu ekonomi. Gitu. Karena di sana ada mata kuliah manajemen pemasaran, ada mata kuliah perilaku konsumen di sana. Jadi dia membedakan, mengkelas-kelaskan konsumen itu, ada konsumen di awal,
ada konsumen di antara, ada konsumen akhir. Terhadap konteks yang demikian, konsumen yang dimaksud dalam ilmu hukum, dengan kata lain, yang dilarang, yang diperintahkan, yang dibolehkan oleh hukum, konsumen yang mana ini? Yang diatur oleh hukum ini. Anda baca di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Di situ diatur bahwa konsumen yang demikian itu yang dipakai, yang dinyatakan sebagai konsumen dalam hukum itu adalah konsumen akhir. Gitu. Jadi dalam norma hukum, konsumen akhir itulah yang dimaksud dengan konsumen. Jadi konsumen antara dan konsumen yang ada di awal itu tidak dikategorikan sebagai konsumen. Itu. Lalu digabungkan antara hukum dan konsumen. Gitu. Gabungkan hukum dan konsumen. Berarti hukum konsumen itu adalah aturan-aturan hukum, baik yang tertulis dan tidak tertulis, yang mengatur mana yang diperintahkan, mana yang dibolehkan, mana yang dilarang dalam melihat hubungan hukum, objek hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum, hak dan kewajiban dari konsumen tersebut. Nah, di dalam ilmu hukum, konsumen itu tidak sendirian. Ilmu hukum selalu membedakan sebuah subjek itu menjadi dua-dua. Dikotomi, bahasa kerennya itu. Ilmu hukum hanya mengenal wanita dan pria, laki-laki dan perempuan. Gitu. Jadi nggak ada yang dalam bahasa Palembangnya itu ada orang dimakamkan, yang satu almarhum, yang satu almarhumah. Kalau dia laki-laki almarhum, kalau dia perempuan almarhumah. Ada yang protes, Pak Kiai, kalau lanang itu almarhum, kalau betino itu almarhumah. Kami ini apa? Dilihat sama kiai yang berdoa di pemakaman itu. Oh, kalau kamu ini aluminium. Gitu. Ternyata dia adalah laki-laki yang kewanita-wanitaan. Gitu. Alias betik. Kalau betik namanya malam, kalau siang namanya Bambang. Gitu. Nah, itu nggak dikenal dalam ilmu hukum. Gitu. Jadi dorce walaupun dia sudah memiliki alat kelamin operasi wanita itu, tapi tidak punya anak, tidak dinyatakan dia sebagai wanita. Gitu. Dia harus mengajukan mengenal siang dan malam. Dia tidak mengenal pagi, petang, maghrib, nggak kenal dia. Subuh dia nggak kenal. Hukum itu hanya mengenal siang dan malam. Gitu. Seperti itu. Lalu hukum juga hanya mengenal dua hal. Satu hukum pidana, satu hukum perdata. Nggak ada hukum administrasi negara. Nggak ada hukum tata negara. Nggak ada hukum internasional. Pelajarilah oleh Anda. Sampai mana Anda belajar. Dia hanya mengenal dua itu. Hukum pidana atau hukum perdata. Kalau Anda masuk hukum tata negara, mata kuliah hukum tata negara itu diambil dari mata kuliah hukum perdata. Gitu. Kalau Anda masuk hukum internasional, Anda lihat semua mata kuliah di hukum internasional.
Pasti ada hukum perdatanya di situ. Kalau Anda ngambil hukum administrasi negara, tambah lagi. Gitu. Semua mereka bahkan merujuk pada kitab undang-undang hukum perdata. Hukum tanah, kayak hukum keuangan negara, kayak hukum administrasi negara, kayak, ya kan? Semua diambil dari situ semua. Nah itu. Jadi dikotomi hukum itu selalu terjadi. Seperti itu. Dalam ilmu hukum itu seringkali begitu. Nah, kembali ke hukum konsumen, berarti kita melihat jalurnya. Bagaimana jalur konsumen dengan jalur produsen. Kalau jalur konsumen sama produsen, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Gitu. Kalau yang langsung, mereka biasa melakukan perjanjian. Contoh jual beli. Saya, saya sekarang kalau mau minum air pakai pakai Tripanca, gitu. Atau pakai Aqua. Nah, di dalam magister ilmu hukum Anda sudah bisa langsung tebak gitu. Apakah hubungan antara saya dengan pengonsumsian produk yang bernama air mineral Aqua atau Tripanca itu adalah hubungan langsung saya sebagai konsumen dengan produsen. Udah bisa dilihat itu. Lalu bagaimana jalurnya? Mau melihat peristiwa hukumnya. Kalau dia langsung, maka dia terikat oleh perjanjian antara kedua belah pihak. Kita tidak menemui kesulitan dalam konteks ini. Contoh, saya mau beli sate Cak Umar. Itu langsung aja saya dengan Cak Umar. Saya mau beli empek-empek empek-empek 88. Empek Selamat. Langsung aja saya dengan Selamat. Konsumen dengan Selamat. Tapi kalau saya dengan Aqua, enggak. Gitu. Saya dengan handphone Samsung, enggak. Tapi kalau saya masih punya BlackBerry, itu perjanjiannya langsung itu antara konsumen dengan BlackBerry itu. Tidak ada perjanjian antara konsumen dengan toko. Kasus itu bisa Anda lihat dengan kasusnya Angelina Sonda. Waktu Angelina Sonda tertangkap oleh KPK terhadap kasus Hambalang, seperti itu, Angelina Sonda mengelak bahwa BlackBerry yang dia gunakan ini bukanlah BlackBerry yang dia miliki. Jadi dia beli second. Itu. Yang kedua, dia memegang BlackBerry itu, kata Angelina Sonda dalam persidangannya, sebelum peristiwa Hambalang itu terjadi, sesudah peristiwa Hambalang itu terjadi. Dia melupakan, dia tidak menguasai hubungan hukum konsumen produsen terhadap kepemilikan BlackBerry. Spesifikasi BlackBerry bahwa BlackBerry tidak mengenal BlackBerry second. Gitu. Nggak kenal BlackBerry bekas. Pemilik BlackBerry yang pertama itu namanya tercantum di BlackBerry pusat itu. Beda. Tapi kalau Samsung itu, kalau Apple kita enggak. Gitu. Jadi hubungan hukum konsumen produsen itu tidak langsung. Kalau tidak langsung, bagaimana mengidentifikasi hubungan hukum antara para pihak yang satu, pihak kedua, pihak ketiga, pihak keempat? Bagaimana jika terjadi peristiwa yang merugikan konsumen ketika penggunaan produk itu terjadi? Nah, ini penguasaan ilmu hukumnya harus tuntas. Gitu. Jadi nggak boleh nganginguk lagi. Itu harus tuntas itu. Ya. Di mana identifikasi kita terhadap peristiwa hukum itu terjadi? Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut? Contoh, saya ini minum air Aqua, Tripanca. Lalu
perut saya mules akibat minum Tripanca ini. Setelah diperiksa ke dokter, ternyata, mohon maaf, jangan Anda doakan saya. Gitu. Ternyata penyebab dari rusaknya usus saya itu akibat mengkonsumsi Tripanca. Tripanca ini saya beli di warung. Warung beli di toko. Toko beli di grosir. Grosir beli di Tripanca. Nah loh. Siapa yang bertanggung jawab terhadap hal ini? Nah, ini akan jadi pidato pengukuhan guru besar saya nanti. Anda dapatkan itu buku pengukuhan saya itu. Bagaimana bahwa pertanggungjawaban terhadap hubungan konsumen produsen itu sudah lagi tidak terbackup oleh caveat emptor, caveat venditor, strict liability, tetapi sudah menggunakan mekanisme insurance mechanism. Karena di Amerika tidak dikenal penggunaan jasa masuk dalam kategori konsumen, pengonsumsian jasa tidak masuk dalam kategori konsumen di Amerika, maka mekanisme asuransi dominan digunakan dalam produk. Seperti itu. Makanya namanya product liability insurance. Gitu. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, ini hanya pemantik saja untuk kuliah berikutnya ketika kita mempelajari hukum konsumen. Oke, seperti itu. Jadi mahasiswa S2 nggak bisa lagi dikasihkan. Yang dimaksud konsumen adalah, produsen adalah, nggak bisa lagi. Oke, balik lagi kita ke S1. Begitu, ya. Selesai ini, maka Anda segera menggoogling. Anda itu harus punya waktu minimal 2 jam di depan komputer itu. Ingat loh, semua orang dikasih waktu yang sama. Presiden dikasih waktu yang sama, 1 kali 24 jam. Wakil Presiden dikasih waktu sama, 1 kali 24 jam. Yusril Iza Mahendra dikasih waktu 1 kali 24 jam. Profesor Haryandi dikasih waktu 1 kali 24 jam. Gitu. Dokter M. Fatih dekan itu dikasih waktu 1 kali 24 jam. Anda juga dikasih waktu 1 kali 24 jam. Tergantung bagaimana Anda memanagenya. 1 kali 24 jam. Jangan dipakai 1 kali 24 jam itu mengan pedom. Gitu. Karena kita kuliahnya online, maka kita kerjanya mengan pedom. Ya udah. Itu yang saya katakan, mesin pembunuh yang paling efektif itu adalah waktu. Tahu-tahu. Gitu. Tahu-tahu ini udah bulan Agustus tahun 2021. Tahu-tahu Anda sudah 3 semester. Belum dapat judul tesis. Entahlah Pak, gimana itu bayangannya, entah gimana. Nah, gitu. Jadi Anda harus segera bergairah, segera bersemangat untuk segera menentukan sikap. Apakah nanti Anda akan menjadi magister yang biasa-biasa saja, atau magister yang benar-benar tidak meramai-ramaikan dunia ini. Oke? Seperti itu. Kalau mau meramai-ramaikan aja ya nggak ada masalah. Gitu. Alah Pak, sudahlah Pak, saya ini Pak. Makanya saya kuliah ini Pak. Ya untuk inilah, ngelihat itu. Teman-teman saya sudah magister, saya nggak magister Pak. Kalau sebenarnya nggak ada duduk-duduk Pak. Nggak ada guna-guna ini Pak. Saya sudah di PNS. Gitu. Nggak berpengaruh Pak dengan kepangkatan eselon saya. Ya kalau sudah kayak gitu ya sudah sulit. Ya udah apa adanya saja, mau gimana gitu. Karena dia tidak mau menerima perubahan itu. Padahal di dunia ini yang abadi cuma 2. Gitu. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha. Yang kedua ada perubahan. Itulah yang ada tadi. Gitu. Nah, pulang dari kuliah ini
buka kembali literaturnya, dihitung benar-benar sampai belum 500 gitu. Bakalan sampai nggak 1.500 pada saat saya selesai S3 S2 ini gitu. Jangan sampai selesai S2 buku minimal kata Profesor Abdul Qadir Muhammad yang dimiliki 1.500 itu nggak dimiliki. Bukan berarti saya suruh Anda beli Gramedia itu pindah ke rumah Anda, enggak gitu. Anda konsisten dengan perubahan yang terjadi. Jadi minimal dalam satu hari Anda harus 2 jam Google itu. Oke. Taruh di folder Anda. Oke. Kalau sampai hari ini Anda nggak sadar, tidak terdiri dari folder-folder Anda, di mana folder-folder mata kuliah itu berisikan bahan-bahan kuliah, baik yang bentuknya PDF, baik yang bentuknya PowerPoint, yang bentuknya Word, yang bentuknya apa ini video. Ya udah, mau gimana lagi, ya kan? Seperti itu. Jadi minimal 1.500 itu jika tidak ada di dunia nyatanya, tapi semua tersimpan di folder Anda. Gitu. Oke. Dengan teknologi yang begitu canggih sekarang ini, untuk mengambil buku-buku itu sudah tidak ada batasnya lagi. Mau yang berbahasa Inggris ada, yang mau berbahasa Jerman ada, yang mau berbahasa Prancis ada, yang mau bahasa Rusia ada. Tinggal Anda mau atau tidak. Dan soal bahasa sekarang tidak menemui kesulitan kecuali dalam berkomunikasi. Ya, seperti itu. Kalau dalam membaca sudah tidak ada lagi kesulitan karena teknologi sudah mengajak kita untuk bisa membaca dalam bahasa apa saja. Bergantung kitanya tekun atau tidak menjalani hal tersebut. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Saya tidak akan memberikan Anda apa itu ujian ya, tapi kadang-kadang akademik ini membebankan dosen untuk ada kuis, untuk ada UTS, untuk ada UAS gitu. Oke. Kalau itu ikuti sajalah permainan akademik itu, aturan akademik itu. Tapi yang saya minta kepada saudara itu yang harus serius Anda buat itu adalah soal artikel. Gitu. Anda saya tugaskan di akhir jangan disetor akhir kuliah gitu ya. Jadi Anda saya kasih waktu berapa bulan, 2 bulan atau 3 bulan untuk membuat artikel ilmiah tentang topik konsumen, tentang topik hukum konsumen. Oke. Gitu. Hati-hati dengan plagiat. Oke. Karena nanti saya akan pelajari artikel saudara, artikel-artikel saudara itu saya akan telaah, nanti saya akan masukkan ke jurnal-jurnal. Apakah ini pantas di jurnal nasional atau cukup jurnal lokal? Jurnal nasional, apakah dia masuk dalam Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, atau Sinta 6? Atau mungkin saja saya telaah bisa masuk ke jurnal internasional. Seperti itu. Oke. Nah, buatlah artikel tentang hukum konsumen Anda. Bagaimana Pak sistematika penulisannya? Anda lihat saja di jurnal Fiat Justisia, Fakultas Hukum. Standar sistematika atau template bahasa penjurnalan itu template. Okay. Sistematika itu bahasa apa? Bahasa metode. Nah, mudah-mudahan dalam setahun atau 2 tahun yang akan datang, Fakultas Hukum Unila sudah memiliki jurnal internasional.
yang bernama Fiat Justitia. Oke, gitu. Nah, itu saya minta kepada Anda. Oke. Anda bisa buka Google Scholar saya. Oke. Di Google Scholar saya itu, Anda bisa buka artikel-artikel saya. Ada 17, 19 artikel saya yang sudah terbit di jurnal internasional terindeks Scopus, baik Q1, Q2, Q3, dan Q4. Gitu. Okay. Gitu. Kalau di jurnal nasional ada beberapa artikel saya juga sudah terbit di jurnal nasional. Seperti itu. Baik Sinta 2, kebanyakan di Sinta 2. Okay. Baik di Fiat Justitia, di Muhammadiyah, Yogyakarta, di Universitas Unsud, lalu di mana lagi? Di Kutai, Bengkulu, lalu di mana? UIJ Jakarta, lalu di UKI Jakarta, lalu di mana lagi? Di ini Padang, ada di Padang. Oke. Seperti itu. Jadi kalau Anda membaca artikel-artikel saya, Anda bisa buka di Google Scholar, di Sinta, laman Sinta Dikti juga ada. Seperti itu. Oke. Nah, itu pada hari ini kuliah kita hukum konsumen. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Barakallah.